Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semua, selamat datang di video presentasi kelompok kami. Pertama-tama kami ingin mengucapkan terima kasih kepada Bapak Panca selaku dosen pengampu mata kuliah Audit Sistem dan Teknologi Informasi yang telah memberikan kesempatan bagi kami untuk menyelesaikan dan mempresentasikan proyek akhir UAS ini. Dalam video ini, kami akan memaparkan hasil audit kami yang berjudul Audit Tata Kelola Teknologi Informasi pada Website e-learning PT PKSS. Eh, kami, kelompok kami terdiri dari Arya Satya Hendaru Muhammad, Dika Ramdana, Jendri Yohanes, dan saya sendiri Syahrina Mulitya Jasmine. Selanjutnya, pemaparan materi akan dilakukan oleh teman saya. Oke, terima kasih. Di sini ada latar belakang, yaitu di mana PT PKSS atau PT Primakarya Sarana Sejahtera mengembangkan sebuah sistem e-learning evaluasi karyawan berbasis web yang menggunakan Plus11 untuk mendigitalisasi proses evaluasi karyawan. Nah, sistem ini memungkinkan admin mengelola modul, membuat ujian, dan memantau hasil, sementara karyawan dapat mengakses materi dan mengikuti ujian secara mandiri. Selanjutnya yaitu ada tujuan kenapa audit ini dilakukan, yaitu yang pertama untuk mengevaluasi tingkat keamanan, keandalan, dan kinerja sistem learning evaluasi karyawan PT PKSS. Yang kedua, untuk menilai kesesuaian fungsionalitas sistem terhadap kebutuhan pengguna, yaitu admin dan karyawan. Yang ketiga, untuk mengidentifikasi kelemahan dan resiko yang mungkin terdapat dalam sistem. Yang keempat, yaitu untuk memberikan rekomendasi perbaikan dan pengembangan sistem agar lebih optimal dan sesuai standar teknologi informasi. Dan selanjutnya yaitu manfaat dari audit itu sendiri. Yang pertama, tentunya mengevaluasi tingkat keamanan, keandalan, dan kinerja sistem guna memastikan sistem e-learning berjalan secara optimal. Yang kedua, menyediakan informasi objektif terkait kesesuaian fungsionalitas sistem terhadap kebutuhan pengguna, yaitu si admin dan tentunya buat karyawannya itu sendiri. Yang ketiga, mengidentifikasi kelemahan serta resiko yang dapat mengganggu operasional sistem dan memberikan dasar untuk mitigasi. Selanjutnya yaitu yang keempat, memberikan rekomendasi perbaikan dan pengembangan sistem sesuai dengan standar teknologi yang berlaku. Selanjutnya yaitu ada metodologi sendiri, yaitu metodologi audit kita sendiri meliputi 4 cakupan. Yang pertama yaitu dengan observasi sistemnya, yang dimana kita mengamati si sistem e-learning ini yang telah dibangun dan mencatat keseluruhan fungsionalitas serta struktur teknisnya. Yang kedua yaitu dengan menyebarkan kuesioner agar dapat melakukan komunikasi dengan pihak pengembang atau stakeholder untuk memahami maksud dan tujuan si sistem itu sendiri. Yang ketiga ada evaluasi berdasarkan COVID 4.1 yang dimana kita melakukan audit dengan membandingkan sistem terhadap domain dan controls yang relevan dari COVID itu sendiri. Yang keempat, dokumentasi dan laporannya, yang dimana menyusun temuan-temuan dalam bentuk laporan audit dan memberikan saran atau rekomendasi untuk perbaikan sistem itu sendiri. Selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya, silakan. Oke, baik, terima kasih. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang COVID 4.1. COVID atau Control Objective for Information Related Technology adalah framework dari ISACA yang membantu audit dan tata kelola IT, terutama untuk memastikan teknologi mendukung tujuan organisasi. Nah, dalam tugas ini kita menggunakan framework COVID 4.1 dengan fokus pada domain deliver support dan monitor evaluate untuk mengevaluasi sistem e-learning pada PT PKSS ini. COVID 4.1 sendiri memiliki 34 proses dalam 4 domain, yaitu ada PO, AI, DS, ME. Nah,
domain yang kita gunakan yaitu ada domain DS5 yaitu untuk menjamin keamanan sistem, DS11 untuk menjamin ketersediaan dan integritas dan keamanan data, ME1 mengevaluasi performa IT, dan ME2 memantau pengendalian internal. COBIT menyediakan indikator audit seperti keamanan akses, ketersediaan sistem, integritas data, serta pelaporan error and log. Oke, next. Selanjutnya ada maturity level, yang dimana maturity level COBIT 4.1 ini adalah model tingkat kematangan proses yang digunakan untuk mengukur seberapa baik suatu proses IT telah diimplementasikan dan dikendalikan dalam organisasi. COBIT 4.1 ini menetapkan 6 tingkat kematangan, yaitu ada level 0. Level 0 ini yaitu artinya tidak ada proses. Level 1 artinya proses ad hoc tergantung inisiatif individu. Level 2, proses berulang tapi belum terdokumentasikan. Level 3, proses terdokumentasi dan distandarisasi. Level 4, proses terukur dan dievaluasi rutin. Lalu level 5, proses dioptimalkan dan terus diperbaiki. Oke. Selanjutnya ada ruang lingkup. Untuk audit ini dilakukan terhadap sistem e-learning milik PT PKSS yang menggunakan platform tersebut untuk mendukung proses evaluasi dan peningkatan kompetensi karyawan. Yang dimana ruang lingkupnya itu yang pertama ada DS5 dengan domain deliver and support, keterangannya untuk ensure system security. Yang kedua ada DS11 yaitu domain deliver support juga, yang keterangannya manage data. Lalu ada ruang lingkup yang ketiga ada ME1, domainnya monitor and evaluate, keterangannya monitor and evaluate IT performance. Dan yang keempat ada ruang lingkup ME2, yaitu domainnya monitor and evaluate juga, keterangannya monitor and evaluate internal control. Oke, selanjutnya untuk hasil kuesioner untuk yang pertama ada DS5 yaitu Ensure System Security yang menilai sejauh mana aspek keamanan sistem e-learning PKSS telah diterapkan. Penilaian ini kita menggunakan skala agreement level COBIT 4.1 mulai dari level 1 yang artinya not at all, level 2 a little, level 3 quite a lot, level 4 completely. Nah, di domain DS5 ini terdapat 5 pertanyaan yang diajukan, diantaranya terkait penggunaan SSL, backup berkala, proteksi login seperti CAPTCHA atau 2FA, fitur audit log, dan enkripsi password. Nah, dari hasil kuesioner, rata-rata skor tiap pertanyaan berada di angka 2,6 hingga 2,9 dengan total skor keseluruhan sebesar 14,9. Nah, selanjutnya dari nilai kemudian dikonversi ke skala COBIT 4.1 yang menunjukkan bahwa tingkat kematangan sistem berada pada level 3 dan agreement levelnya quite a lot. Selanjutnya akan dipresentasikan oleh teman saya. Oke, baik. Di sini ada hasil kuesioner domain D11 manage data. Di sini manage data memiliki 4 statement maternity level. Yang pertama untuk statement maternity level, yang pertama average-nya 2,6, yang kedua 2,9, yang ketiga 3,2, yang keempat 3,3. Total skornya dari keempat statement maternity level ini yaitu 12,0. Agreement levelnya quite a lot. Level sama dengan 3. Yang kedua ada domain ME1, monitor and evaluate IT performance, di mana di sini memiliki 4 statement maternity level, yang di mana keempat statement maternity level ini memiliki average yang pertama itu 3,4, yang kedua 3,4, yang ketiga 3,5, yang keempat 3,5. Total skornya yaitu 13,8. Untuk agreement levelnya yaitu quite a lot. Untuk levelnya sama dengan 3. Selanjutnya ada hasil kuesioner domain ME2, monitor and evaluate internal
control, di mana di sini memiliki 3 statement maternity level dan memiliki average. Yang pertama yaitu 3,5, yang kedua 3,5, yang ketiga 3. Total skornya yaitu 10,0. Untuk agreement levelnya yaitu quit a lot, level sama dengan 3. Selanjutnya ada compliance value. Rumus compliance value yaitu total compliance dibagi jumlah pertanyaan dikurang skor maksimum. Untuk keterangan, total skor aktual sama dengan jumlah skor semua pertanyaan dalam satu domain. Yang kedua, jumlah pertanyaan sama dengan jumlah item pernyataan dalam domain tersebut. Yang ketiga, skor maksimum sama dengan skor maksimal untuk satu pertanyaan, yaitu di sini memiliki 4 domain. Yang pertama, untuk domain yang pertama DS5 memiliki level 3, jumlah pertanyaan 5, total skor 14,9. Untuk compliance value-nya di sini yaitu 0,745. Yang kedua ada domain DS11 memiliki level 3, jumlah pertanyaan 4, total skor 12,0. Compliance value 0,750. Untuk domain ketiga yaitu ME1 untuk level 3, jumlah pertanyaan 4, total skor 13,8, compliance value 0,8625. Yang keempat yaitu domain ME2, level sama dengan 4, jumlah pertanyaan sama dengan 3, total skor sama dengan 10,0, dan untuk compliance value sama dengan 0,8333. Dan yang selanjutnya itu normalis compliance factor. Di sini memiliki 4 proses. Proses yang pertama yaitu DS5 memiliki level 3, jumlah pertanyaan 5, total skor 14,9, compliance value 0,745. Untuk normalis sama dengan 0,745. Untuk proses yang kedua yaitu DS11 memiliki level 3, jumlah pertanyaan 4, total skor 12,0, compliance value 0,750, dan untuk normalis 0,750. Proses yang ketiga yaitu ME1 memiliki level 3, jumlah pertanyaan 4, total skor 13,8, compliance value sama dengan 0,8625, dan untuk normalis 0,8625. Yang selanjutnya yaitu proses ME2 memiliki level 4, jumlah pertanyaan 3, total skor 10,0, compliance value 0,8333, dan untuk normalis 0,8333. Dan untuk selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Baik, untuk berikutnya itu ada berikutnya total maturity level, di mana maturity level ini memiliki rumus atau bukan rumus rata-rata skor ya, yang di mana di sini tuh ada level 0 atau non exhausted, di mana tuh rata-rata skor tuh 0,00 sampai 0,20, dan dilanjutkan sampai level 1, level 2, level 3, level 4, dan level 5 atau optimized, di mana level 5 itu rata-rata skor adalah 1. Dan berikutnya itu ada di tabel bawah itu ada 4 proses, yang dimana yang pertama itu ada DS5, yang dimana normalis skornya itu 0,745. Nomor levelnya adalah level 3. Yang berikutnya adalah DS11, yang dimana normalis skornya ada 0,750. Untuk matur levelnya adalah level 3. Dan yang ketiga itu adalah proses ME1, yang dimana normalis skornya itu adalah 0,8625, yang dimana matur level adalah level 4. Yang berikutnya adalah ME2, yang dimana normal skornya adalah 0,8333. Untuk maturity level adalah level 4. Dan di sini berikutnya itu ada perhitungan total maturity level, yang dimana di situ tuh dari hasil normal skor itu yang dari 4 proses itu dijumlahkan dan dibagi 4, yang dimana di situ menjadi 3.1908 per 4, yang dimana hasilnya adalah sama dengan 0,7977. Nah, dari hasil tersebut, dari 0,7977 itu berada di level 3 atau define, yang dimana itu untuk proses tata kelola IT pada sistem e-learning PKSS itu secara keseluruhan telah didefinisikan dan dijalankan secara konsisten. Dan berikutnya, nah, di sini tuh ada radar chart, di mana radar chart itu digunakan sebagai alat visualisasi untuk menggambarkan tingkat kematangan
atau material level dari setiap domain COVID 4.1 yang telah diaudit oleh sistem e-learning PKSS. Grafik ini menampilkan seberapa kuat implementasi proses tata kelola TI dalam setiap domain berdasarkan hasil pengolahan kuesioner responden. Di sebelah kanan ini kita bisa melihat radar chart, yang dimana radar chart itu jika semakin luas dan semakin simetris itu berarti itu semakin bagus. Sedangkan jika sebaliknya, jika semakin sempit dan tidak simetris, itu berarti menyebabkan hasil kurang bagus. Di mana di sini kita bisa melihat ME2 dan ME1 itu berada di skor yang sangat tinggi, dan sedangkan untuk DS5 dan DS11 itu dinilai agak rendah. Yang dimana di sini tuh sudah cukup luas tapi tidak simetris. Berikutnya. Nah, di sini ada rekomendasi dan solusi. Rekomendasi dan solusi berdasarkan audit COVID 4.1 terhadap sistem learning PKSS. Yang pertama itu ada DS5, Ensure System Security, yang dimana berada di level 3. Yang dimana itu seharusnya ditambahkan fitur 2FA, lakukan audit keamanan rutin, dan pastikan enkripsi paspor. Yang kedua itu ada DS11, Manage Data, yang dimana berada di level 3, yang seharusnya itu bisa susun prosedur backup dan DRI, lakukan backup otomatis, serta enkripsi data sensitif. Yang ketiga, MS1, Monitor and Evaluate IT Performance, yang dimana berada di level 4. Ini sudah maksimal, jadi hanya pertahankan kinerja dengan dashboard, pemantauan, dan dokumentasi evaluasi rutin. Yang berikutnya itu ada ME2, Monitor and Evaluate Internal Control, yang dimana sudah berada level 4 juga, yang dimana ini sudah maksimal. Hanya tinggal rutin periksa log aktivitas dan susun SOP pengenalan akses. Dari hasil di atas itu menunjukkan bahwa DS5 dan DS11 itu berada di level 3 atau define, sedangkan untuk ME1 dan ME2 telah mencapai level 4 atau manage. Berikutnya. Nah, terakhir ini ada kesimpulan yang dimana berdasarkan hasil audit tata kelola TI sistem e-learning PKSS, untuk tingkat kematangan seluruhnya itu berada level 3 atau define. Nah, dari domain tadi yang tadi itu, yaitu ME1 dan ME2 itu sudah maksimal, yang karena sudah mencapai level 4 atau manage, sedangkan DS5 dan DS11 itu masih berada di level 3 atau define. Jadi sehingga perlu tingkatkan untuk mencapai pengelolaan yang lebih optimal. Oke, baik, sekian presentasi dari kelompok kami, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.